Selamat malam Sobat Misteri, kita kembali bertemu di Mirror Story. Selama 30 menit ke depan, aku Gusti Gina akan mengajak kalian masuk ke zona horor weekend Jak TV. Malam ini, aku sudah menyiapkan beberapa kisah dan cerita-cerita misteri paling mencekam bersama My Creepy Haunted Mirror dalam Misteri and Horror Mirror. Sobat Misteri, di episode kali ini aku telah memiliki beberapa kisah mengejutkan yang terjadi di beberapa belahan dunia dan tentunya penuh dengan misteri yang menyelimutinya. Berikut kita saksikan kisah-kisahnya. Yang pertama adalah viral potret kuburan jalanan gang sempit. Sobat Misteri, beberapa waktu lalu dunia sosial dihebohkan dengan unggahan yang menampilkan kuburan di tengah jalan gang. Pelawak sekaligus presenter televisi yang bernama Abdel Ahrian bahkan turut berkomentar. Unggahan tersebut mulanya dibagikan oleh pemilik akun Twitter yang bernama @rdbirons. Nah, beberapa waktu yang lalu Sobat Misteri, sejak dibagikan, postingannya telah mendapat banyak tanggapan dari netizen. Pada video yang viral di media sosial, akun itu menunjukkan keberadaan kuburan di depan jalan rumah warga di sebuah kawasan di DKI Jakarta. Ada 2 kuburan yang ditunjukkan. Seketika video itu memancing warganet untuk berkomentar. Ada yang merasa heran hingga mempertanyakan kebenaran penampakan kuburan tersebut. Sementara warganet yang lain membenarkan potret itu, bahkan memberikan keterangan mengenai lokasi pastinya di mana. Senada dengan hal itu, warganet lainnya juga memberikan keterangan bahwa lokasi pemakaman tersebut dekat dengan kediaman presenter Abdel Ahrian. Cuitan itu pun nyatanya sampai ke telinga Abdel. Dia membenarkan bahwa penampakan kuburan di tengah jalan tersebut ada di kawasan Pisangan Lama, Jakarta Timur. Abdel pun menceritakan tentang asal-usul kuburan di tengah jalan tersebut. Jawaban Abdel tersebut tak ayal kembali mengundang respon warganet. Terlebih setelah mengetahui Abdel disebut sempat membagikan cerita mengenai rumahnya dalam sebuah video YouTube. Sobat Misteri, apakah di kawasan rumah kamu juga punya cerita yang sama? Cerita selanjutnya adalah makam Putri Duyung di Papua. Sobat Misteri, Kabupaten Fakfak di Papua Barat punya sebuah pulau misterius. Konon di sanalah tempat peristirahatan terakhir seorang Putri Duyung. Nama pulaunya adalah Pulau Ota yang terletak di Teluk Berau, Distrik Mbahandara, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, masyarakat di sana menyebutnya sebagai Pulau Putri. Ada kisah dari balik julukan ini. Pulau karang kecil tak berpenghuni tersebut sangat disakralkan oleh para penduduk Teluk Berau. Pada sebuah tebingnya terdapat ceruk yang menjadi titik penting cerita ini loh Sobat Misteri. Dengan sedikit tanah datar, cerukan tersebut konon katanya berisi sebuah makam Putri Duyung. Hal ini terlihat dengan beberapa tengkorak manusia dan dayung perahu yang ditemukan di sana. Namun semuanya diteletakkan begitu saja. Hanya Putri Duyung yang dibuatkan makam. Nah, menurut cerita yang dikisahkan secara turun-menurun, Putri Duyung adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Rambutnya panjang tergerai dan sangatlah indah. Tapi bagian bawah tubuhnya itu berupa bentuk tubuh ikan. Menurut kepercayaan setempat, Putri Duyung tersebut hidup di laut. Kemudian, setelah mati, tulang-tulang Putri Duyung dikumpulkan dan dimakamkan di situ. Meski dibilang mitos ya, tapi keberadaan makam ini nggak bisa diabaikan begitu saja loh. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang lewat di sana. Ya seperti kalau lewat pulau ini nggak boleh berbicara kotor dan harus pelan-pelan melintasinya. Konon jika sampai melanggar, penduduk percaya sang nelayan akan tertimpa musibah saat melaut. Contohnya adalah cuaca laut yang berubah jadi gelap dan timbul ombak yang sangat besar. Nah, kisah ini sekaligus dikaitkan dengan banyaknya dugong yang hidup di perairan Teluk Berau. Percaya nggak percaya nih, mamalia ini katanya sudah sangat sering jadi penyelamat bagi para nelayan yang tenggelam karena kecelakaan perahu. Nah, dulu masyarakat di sana percaya bahwa
dugong adalah jelmaan manusia yang suka menolong nelayan. Oleh karena itu, tak ada satupun penduduk yang memburunya. Ya, walaupun begini dan kisah ini masih menjadi misterius gitu ya Sobat Misteri, Putri Duyung sudah menjadi legenda dunia ya Sobat Misteri. Cerita selanjutnya adalah misteri pintu air Jagir Surabaya. Sobat Misteri, kota Surabaya memiliki bangunan peninggalan dari zaman Belanda. Nah, salah satunya pintu air Jagir yang terletak di Jalan Jagir, Wonokromo, Surabaya, yang juga menyimpan cerita misteri. Bangunan tinggi yang berdiri kokoh ini memiliki fungsi untuk mengatur debit air dan mengantisipasi banjir. Bangunan ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Surabaya. Memasuki pagar ke arah pintu air, pada samping sisi kiri terdapat sebuah hiasan dinding dari kayu yang menempel di tembok. Suara air yang cukup keras mengalir dari arah barat menuju ke timur. Di balik kemegahan bangunan ini, ternyata pintu air Jagir memiliki sebuah misteri yang sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kota Surabaya. Nah, menurut kepercayaan bahwa di sana di pintu air Jagir ini ada sosok makhluk yang sangat besar sebagai penunggu. Warga juga kerap nih melihat sosok buaya putih yang dipercaya tinggal di pintu air tersebut. Terdapat kisah atau cerita yang menyelimutinya. Nah, salah satunya di pintu air Jagir ini seringkali lampu penerangan untuk bangunan itu justru mati Sobat Misteri. Akhirnya perbaikan pun sering dilakukan untuk mengganti lampu yang baru. Petugas yang sedang melakukan perbaikan kerap melihat sosok menyerupai orang yang berbadan tinggi besar yang menggantung di rantai yang ada di pintu air. Bahkan ada juga yang mengaku jika pernah melihat orang asing yang tiba-tiba datang langsung memarkirkan motornya ke dalam pintu air, lalu seketika orang tersebut meloncat ke sungai persis di depan aliran pintu air. Menurut salah satu warga yang sudah tinggal di pintu air Jagir selama puluhan tahun, dia mengatakan jika sosok yang biasa menghantui orang-orang di pintu air ini biasanya itu adalah para pendatang baru yang belum mengetahui tentang sejarah pintu air atau cerita-cerita mistis yang berada di masyarakat. Ya, percaya atau enggak sih, masyarakat sekitar sampai saat ini memilih untuk mempercayai apabila di pintu air Jagir ini disebut sebagai tempat angker dan terdapat sosok penjaga. Nah, Sobat Misteri, gimana menurut kamu? Apakah kamu juga punya pengalaman misterius di tempat ini? Kisah selanjutnya adalah kisah pria dua wajah sering mendengar suara misterius. Sobat Misteri, sekarang kita menuju luar negeri nih. Muka dua, istilah yang lekat dengan orang yang memiliki sifat munafik ya. Namun pria yang hidup pada abad ke-19 ini merupakan manusia bermuka dua dalam artian sesungguhnya. Namanya adalah Edward Mordrake. Terlahir dengan dua wajah, di depan seperti wajah normal dan di belakang kepalanya. Wajah yang menempel di kepala bagian belakang nyaris sempurna dengan mata, hidung, mulut, dan garis wajah yang terlihat jelas. Nah, hanya saja wajah tersebut tidak mengeluarkan suara sama sekali. Meski begitu, Mordrake mengaku bahwa saat malam dia itu kerap mendengar suara-suara aneh seolah-olah wajah keduanya berbicara kepadanya. Nah, Mordrake sendiri dikabarkan hidup pada abad ke-19 saat ilmu kesehatan dan kedokteran masih belum maju hingga tidak ada yang bisa menjelaskan kondisi genetika Mordrake. Mordrake adalah seorang keturunan bangsawan yang sangat terhormat di Inggris dan juga terpelajar dan pintar bermain musik. Sayangnya, Mordrake ini semakin malu dengan kondisinya hingga dia memilih untuk mengasingkan dirinya. Dia bahkan dikabarkan menolak ditemui oleh siapa saja termasuk keluarganya sendiri. Wajah utama Mordrake berwujud seorang pria normal dan sopan. Wajah keduanya
tampak lebih kecil dan selalu murung, meski beberapa sumber menyebutkan wajahnya juga bisa berganti ekspresi. Untuk menutupi rasa malunya, Mordrake menemui begitu banyak dokter dan peramal. Dia meminta agar wajah keduanya bisa dihilangkan, namun para dokter menolak. Mereka juga tidak bisa melakukan banyak hal karena menghilangkan wajah kedua Mordrake bisa berakibat tewasnya si anak bangsawan itu. Sementara para peramal itu malah takut karena mereka menganggap wajah kedua Mordrake adalah jelmaan iblis. Nah, Mordrake juga telah meminum beragam ramuan dengan harapan dia bisa menghilangkan wajah di bagian belakang kepalanya. Sayangnya, usaha Mordrake tidak membuahkan hasil. Akhirnya Mordrake menyerah dan menenggak racun yang mematikan saat usianya baru 23 tahun. Ya, dia meninggal dunia karena bunuh diri. Sebelumnya, Mordrake telah menulis surat wasiat bahwa setelah dia mati, dia meminta agar wajah keduanya dihilangkan dengan cara apapun. Nah, kisah Mordrake ini difilmkan dalam serial American Horror Story. Banyak warganet yang tidak mempercayai kebenaran kisah Mordrake ini dan menganggap itu hanya bualan di masa lampau. Namun, kondisi lahir dengan kelainan genetika seperti Mordrake ternyata mungkin loh terjadi. Kondisi ini disebut dengan sindrom Diprosopus. Hampir seluruh penderita Diprosopus juga meninggal sesaat setelah dilahirkan. Kalau saja Mordrake ini hidup di tahun sekarang, di tahun modern, mungkin dia masih punya kesempatan ya untuk menyelamatkan nyawanya dan mencegah dia dari depresi. Sobat Misteri, setelah yang satu ini akan aku hadirkan kisah misteri lainnya yang gak kalah misterius dan mencengangkan. So, stay with me on Mirror Story.